semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Hasabila Chandra dengan NPM 2211031144 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resum selama kegiatan PPKMB 2022. Hari pertama, materi yang pertama oleh Bapak Yusridin Yusin SIK M Medcom tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan digital. Beliau menjelaskan tentang pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Materi yang kedua oleh Dr. Susetyo Herawati tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti perundungan. Silakan mengkritik, tapi ingat kritik butuh adab dan butuh karakter. Bullying atau perundungan adalah tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Bullying bisa terjadi dalam lingkup pendidikan, lingkungan masyarakat, media sosial, dan rumah. Beliau mengutip perkataan Soekarno tentang belajar tanpa berpikir itu tidak berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Ada beberapa tanggung jawab generasi muda antara lain beliau menjelaskan bahwa kita jangan menjadi man of meeting, jadilah man of analysis. Buatlah kegiatan yang bersolusi. Sehebat apapun tempat pendidikan, jika tidak mau melakukan apapun, maka kita tidak akan menjadi apapun. Dan yang ketiga dari Dr. Kiai Haji Said Agril Siroj MA tentang pengembangan karakter mahasiswa dan perspektif agama. Beliau menjelaskan tentang sejarah infrastruktur sosial yang ada di Timur Tengah dan di Indonesia. Dan harus disyukuri bahwa Indonesia sudah memiliki konflik Islam dan nasionalisme. Di Indonesia sudah menentukan solusinya sendiri. Kita bukan negara beragama, tetapi kita harus beragama. Di Timur Tengah, hal ini masih menjadi masalah hingga sekarang. Martabat negara bukan dari agama dan kemajuan materi, melainkan dari budayanya. Indonesia sudah memiliki budaya dan prinsip yang paling bagus, nasionalisme dan religius. Maka silakan belajar ke luar negeri dan bawa pulang ilmu, tapi jangan bawa pulang budaya. Hari kedua materi pertama berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Bapak Prof. Dr. Heriandi SHMS. Ada 4 pilar visi Indonesia. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3, pemerataan pembangunan. 4, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Indikator profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakal mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, serta menciptakan kultur belajar dan inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa mempunyai hak belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi dan hak untuk belajar di luar program studi di perguruan lain atau di lembaga non-PT. Hal ini dapat dilaksanakan pada semester 6, 7, dan 8. Ada 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ini, yaitu yang kedua berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes. Pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian bumi mencakup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, mengelola sampah. Yang ketiga, menjaga kelestarian SDA. Yang keempat, waspada terhadap permasalahan global. Unila telah berkontribusi untuk pengendalian COVID-19 dengan menyediakan vaksinasi COVID, RSDC yaitu Rumah Sakit Darurat COVID, BPJS Kesehatan Klinik Unila. Materi yang ketiga berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus oleh Bapak Prof. Dr. Yulianto MSI. Ada 4 tipe karakter mahasiswa. Yang pertama, study oriented. Artinya, mahasiswa yang satu ini suka dengan belajar. Kekurangannya, kurang berprestasi dalam bersosialisasi dan kegiatan sosial. Kelebihannya, biasanya berprestasi di bidang akademik dan lulus tepat waktu bahkan lebih cepat. Yang kedua, ada tipe organization oriented. Biasanya mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, namun tidak jarang kuliah dan tugasnya terbengkalai. Yang ketiga, tipe mahasiswa study and organization oriented. Biasanya mampu fokus belajar dan aktif dalam organisasi. Tipe ini dituntut untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Yang keempat, tipe mahasiswa yang hanya suka bermain. Tipe ini mempunyai pikiran jika kuliah adalah waktunya untuk bersantai dan bermain seharian. Ada 5 cara menjadi mahasiswa ideal, yaitu mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas dan sopan, lakukan yang terbaik semasa berkuliah. Materi selanjutnya tentang pedoman pelaksanaan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jenis dan bentuk kekerasan seksual yaitu kekerasan verbal, non-fisik, fisik, melalui teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang keempat berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi oleh Bapak Prof. Insinyur Suharso PhD. Beliau menjelaskan tentang ICT Staging Universitas Lampung.
Unila sudah menerapkan sistem SSO yaitu Single Sign-On, digunakan untuk login sewaktu mengakses jaringan di Unila. SSO mengintegrasikan proses autentikasi seseorang user ke berbagai aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan UKM tingkat universitas. Hari ketiga, materi pertama yaitu tentang peraturan akademik dan plagiarisme serta proses belajar yang efektif. Narasumbernya dari Dr. Erni Hendrawati SEMSI. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan mencakup input, proses, output, dan outcome. Mahasiswa menggunakan kurikulum 2020 dan diharapkan dapat menjadi alumni atau sarjana yang sukses dalam arti berdaya pakai dan siap bekerja. Ada 3 bagian skill yang harus dimiliki, yaitu literasi, kompetensi, dan kualitas karakter. Ada 3 jenis dropout berdasarkan alasannya, yaitu karena kendala administrasi, nilai IPK, dan melakukan pelanggaran. Plagiat adalah segala bentuk disintegrasi tidak jujur akademik. Plagiarisme dapat dicegah dengan menyebut nama referensi serta mengubah kalimat tanpa mengganti makna. Materi yang kedua tentang kode etik, fasilitas mahasiswa, dan fasilitas belajar oleh Dr. Agrianti Komalasari, SEMSI, AKT CA-CMA. Mahasiswa baru dilarang membawa kendaraan pribadi karena fasilitas yang masih terbatas. Fasilitas ini akan digunakan bersama dengan mendahului senior sebagai tanda hormat. Sebagai siswa, kita harus membayar UKT tepat waktu dan mengusahakan membahasnya dengan orang tua 1 bulan sebelum tenggat. Segala bentuk kendala dan ingin ditanyakan terlebih dahulu, menghubungi dosen PA. Materi yang ketiga tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan program kreativitas mahasiswa PKM oleh Bapak Muslimin SEMSC. Pelaksanaan norma etika akademik didasarkan pada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Tujuannya antara lain: 1. Terlaksana Tridharma yang kondusif. 2. Suasana kampus tertib dan dinamis untuk mahasiswa maju. Yang ketiga, karakter dan soft skill meningkat. Materi yang keempat tentang motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi, sistem perkuliahan, dan pembimbing akademik. Maka jangan pernah bermalas-malasan apalagi ketinggalan SKS dan mengulang semester, karena akan sangat menghambat jalannya perkuliahan. Hal yang harus dimiliki sebagai siswa akuntansi FEB Unila yaitu 4. Yaitu Jumat bersih. Kami memakai baju batik dan melakukan kegiatan bersih-bersih di tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada pelaksanaan lomba-lomba sebagai bentuk pengembangan potensi kreativitas dan solidaritas mahasiswa. Antara lain ada lomba ranking 1, lomba estafet karet, lomba muli mekanai, lomba orasi, lomba menghias taman, dan lomba menghias mading. Dibarengi dengan pemaparan materi Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sekuritas sudah bekerja sama dengan kelompok studi pasar modal KSPM FEB Unila, sehingga kita dapat mencari tahu maupun membuat rekening saham lewat organisasi ini. Setiap investasi pasti memiliki resiko, bahkan emas sekalipun. Risiko yang kecil memungkinkan keuntungan yang kecil. Risiko yang besar memungkinkan keuntungan yang besar pula. Maka sebagai investor, kenalilah saham yang kita beli dan belilah saham yang kita kenal. Kita harus menganalisa saham secara fundamental, mempunyai prospek yang jelas, dan konsisten menabung saham. Pastikan tempat kita berinvestasi terdaftar dalam lembaga pinjaman simpanan dan diawasi oleh OJK, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perusahaan investasi kabur atau bangkrut, uang yang kita miliki tetap akan kembali. Lalu ada citizen. Sebagai pemimpin tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Keberadaan pemimpin itu bagai puncak piramida. Sebagai pemimpin harus mempunyai komitmen, berwawasan luas sesuai bidang, dan mau berkorban demi orang lain. Ada 3 hal yang harus dilakukan jika ingin menjadi pemimpin. Antara lain, pertama, berani mengambil risiko atau masalah. Kita harus siap mengambil peluang untuk berkompetisi karena pemimpin bertugas untuk mengambil keputusan yang berpengaruh bagi banyak orang. Yang kedua, siap menjadi bagian dari solusi. Latar belakang kehidupan kita menentukan kita akan menjadi apa. Mengerti problem solving, aktif dalam kegiatan kampus, dan lain-lain. Dalam dunia kerja, kesempatan apapun harus diambil. Kita harus fleksibel, ikutlah organisasi, dan jangan hanya belajar buku, tapi belajar juga tentang dunia kerja. Yang ketiga, networking. Karena teman, hidup bisa menjadi lebih mudah. Kita dapat memanfaatkan teman yang kita miliki sehingga dapat bekerja sama dan saling menguntungkan. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan lembaga kemahasiswaan di FEB Unila. Antara lain ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, HIMEPA, HMJ, Himakta, Pilar, EBEK, KSPM, IIC, ROIS, dan Mahepal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.